Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di sini aku akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan. Yuk kita simak videonya. Cus. Oke, di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sistem dan hukum. Oke, kita mulai. Di sini, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara suatu bagian dengan bagian lain. Sementara hukum sendiri adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Apakah kalian paham? Semoga kalian paham ya guys. Kita lanjut. Oke, di slide ketiga ini kita akan membahas pengertian sistem hukum. Oke guys, kalian masih ready untuk mendengarkannya? Oke, kalau kalian masih ready, kita akan bahas sekarang. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Oke guys, itu aja. Sekarang kita lanjut ke slide keempat. Let's go! Oke guys, di slide keempat ini kita akan membahas pembagian hukum digolongkan dalam beberapa jenis. Di sini di slide keempat kita akan membahas dua jenis. Di slide selanjutnya dua jenis dan selanjutnya lagi satu jenis. Oke, di slide keempat ini kita akan membahas berdasarkan wujudnya dan berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Oke, di bagian berdasarkan wujudnya ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tidak lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis, contohnya UUD, UU, dan Perda. Lanjut, ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, atau hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Yang kedua, ada berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Oke, di sini ada hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contohnya, hukum adat Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan lain sebagainya. Oke, di sini juga ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu. Contohnya, hukum negara Indonesia, hukum negara Malaysia, dan sebagainya. Lanjut, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Contohnya, hukum perang, hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita sudah memasuki slide kelima. Di sini kita akan membahas berdasarkan waktu yang diaturnya, dan yang keempat, menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam. Oke, di sini kita masuk ke poin 3 terlebih dahulu. Di sini ada hukum yang berlaku saat ini atau ex constitutum, disebut juga hukum positif. Dan juga ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang atau ius constitutum. Dan yang terakhir ada hukum asasi atau hukum alam. Yang keempat, menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam yang pertama, hukum yang memaksa, yang kedua, hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Lanjut.
Oke guys, kita berada di slide ke-6 dengan jenis terakhir, yaitu menurut isinya hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kita akan membahas hukum publik terlebih dahulu, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan atas warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik mencakup hukum tata negara, mengatur tentang negara dan perlengkapannya. Yang kedua, hukum tata usaha negara, mengatur cara kerja dan alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada hukum pidana, aturan hukum yang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Yang keempat, ada hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian atau penyelenggaraan hukum pidana dipanggil atau pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Oke, yang kedua ada hukum privat, yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi yang meliputi A. Hukum perdata, mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi. B. Hukum dagang, yang mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. Yang C. Hukum adat, mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Oke, kita dari slide ke-7 yang akan membahas peradilan sosial. Di sini kita akan membahas 2 poin, yaitu peradilan tingkat pusat dan peradilan tingkat umum. Di peradilan tingkat pusat ini ada 2 badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang sebagai menyelesaikan perkara pidana yang menguji semua peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, apakah bertentangan atau tidak. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi, badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari undang-undang ke atas apakah bertentangan tidak dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Oke guys, kita berada di slide ke-8 yang berarti slide terakhir. Di sini ada poin B, peradilan tingkat umum, yaitu ada 4 bagian. Pengadilan negeri, badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kedua, pengadilan tinggi, pengadilan di tingkat provinsi. Yang ketiga ada Mahkamah Agung, menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kelas. Yang terakhir ada peninjauan kembali. Oke, sekian. Terima kasih guys.